Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Hari Raya Kristus Raja adalah minggu terakhir di dalam tahun gerejawi sebelum masuk ke minggu Advent. Jadi mulai minggu depan kita akan masuk dalam minggu Advent pertama sampai minggu Advent yang keempat. Setelah itu di tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal. Tema yang akan kita renungkan di dalam Minggu Kristus Raja ini adalah Kristus Raja di atas segala raja. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dunia itu kenal sebutan raja. Raja adalah penguasa yang memegang kekuasaan tertinggi atas suatu negara dan rakyat. Dan raja biasanya memiliki kekuasaan seumur hidup yang didapatkannya dari turun-temurun. Di zaman ini masih ada negara-negara yang diperintah oleh raja. Namun kita tidak pernah dengar sebutan raja di atas segala raja itu disematkan kepada salah satu raja yang sekarang ini memimpin di satu negara. King of Kings. Gelar ini dinyatakan kepada Kristus. Tadi Bapak Ibu mendengar pembacaan Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Jika kita melihat pasal-pasal berikutnya, di sana dijelaskan dengan sangat jelas sekali siapa Kristus itu. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat 16 berbicara tentang Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Lebih jelas lagi yang dikatakan di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-14a. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Kristus disebut Raja di atas segala raja. Nah, kalau Kristus disebut Raja di atas segala raja, lalu Bapak Ibu Saudara, apa artinya buat kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kristus Raja di atas segala raja berarti yang pertama, Kristus itu bukan hanya jadi Raja dunia saja, tapi Kristus itu juga menjadi Raja atas kehidupan kita pribadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekuasaan Kristus itu lebih tinggi daripada kekuasaan raja-raja di dunia. Pilatus pun mengakui kalau Yesus itu adalah Raja. Tadi Pilatus berkata, "Jadi engkau adalah raja?"
Lalu Tuhan Yesus menjawab, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Jika raja di dunia saja masih berada di bawah kuasa Kristus, apalagi rakyat yang tinggal di bawah kekuasaan raja itu. Kristus sebenarnya bukan cuma berkuasa atas raja-raja di dunia, tapi dia juga berkuasa atas kerajaan atau pemerintahan roh jahat. Ingat saudara ya, pemerintahan itu, kerajaan itu bukan cuma ada pada manusia. Tetapi roh jahat juga punya pemerintahan, dan itu pernah disebutkan oleh Rasul Paulus. Pemerintahan iblis atau setan itu takluk kepada Kristus. Kalau Bapak Ibu pernah menonton kesaksian dari Lea Tikwalu ya, dancernya Agnes Mo saat bersaksi di Solusi. Lea menceritakan bahwa ada satu lukisan yang dia lihat di tempatnya berlatih karate dan tenaga dalam. Itu perguruan karate ya, mendapatkan tenaga dalam itu cuma namanya aja saudara ya. Di dalamnya sih itu penyembahan terhadap kuasa gelap. Ketika melihat ada satu lukisan di sana, Lea itu kaget. Dia mau tahu, ini penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin di tempat karate tahu nggak lukisan siapa yang ada di situ? Saat dia bertanya kepada pelatihnya siapa yang ada di lukisan itu, para pengikut kuasa gelap itu berkata, dia adalah yang tak terkalahkan. Kami tidak boleh menyebut namanya di sini, dan kami semua takut kepada dia. Setan takut kepada Kristus. Dan Lea mengatakan, di tempat itulah justru saya melihat betapa Kristus itu adalah Tuhan dan Raja yang ditakuti, bukan hanya oleh manusia, bahkan oleh kuasa gelap sekalipun. Setan takut kepada Kristus, Raja di atas segala raja. Tetapi setan itu tidak pernah menundukkan diri kepada Kristus. Sekalipun dia tahu Kristus itu adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Ketakutannya, rasa gemetarnya tidak membuat dia menundukkan diri kepada Kristus. Sama seperti Pilatus ya saudara. Sekalipun hari itu Pilatus tahu siapa Yesus, bahwa Yesus bukan orang sembarangan, Yesus itu adalah raja yang melampaui raja-raja yang ada di dunia ini. Pilatus tahu tidak ada satu kesalahan pun yang dibuat oleh Yesus, tapi Pilatus tidak mau menyerahkan dirinya kepada Kristus. Dia tidak mau menundukkan diri pada Kristus, malah dia ikut menyalibkan Yesus bersama dengan orang banyak. Dia cuci tangan. Dia bilang, saya tidak menanggung dosa kalian semua. Tapi atas izin dialah penyaliban itu dilakukan. Berbeda dengan orang yang percaya kepada Kristus. Orang percaya mengaku bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Sebab itu orang percaya mengakui bahwa kuasa Kristus itu lebih tinggi dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Dan sebagai respon imannya ini, orang percaya menundukkan dirinya kepada Kristus. Namun sayang Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu seringkali lupa status Kristus sebagai Raja dalam hidup dia. Yesus jadi Raja bukan hanya untuk dunia ini saja, tapi untuk kehidupan pribadi kita. Seringkali yang jadi Raja dalam hidup kita itu bukan Kristus, tapi diri kita sendiri. Saat kita dalam masalah, siapa yang jadi Raja dalam hidup kita, saudara-saudara? Kristus atau diri kita? Saat kita sedang galau, lalu kita marah-marah, kita putus asa, ya. Kita tidak mau berdoa, kita tidak mau bersyukur dan terus berusaha. Itu tanda
yang jadi raja dalam hidup kita itu bukan Kristus. Saat kita dilukai, entah dengan perkataan orang, dengan sikap orang maupun dengan perbuatan orang, lalu kita dendam, itu tanda yang jadi raja bukan Kristus. Waktu kita sukses, tadi sukses, keluarga kita sukses, usaha pekerjaan kita sukses, lalu kita tinggi hati, saudara-saudara, itu juga jadi tanda bahwa yang menjadi raja dalam hidup kita itu bukan Kristus. Saat kita membiarkan diri untuk terus khawatir, saat kita cari jalan pintas dengan berbuat dosa, kita ikuti godaan setan, itu semua jadi satu tanda bahwa Kristus bukanlah raja dalam hidup kita. Sebab kita tidak menundukkan diri kepada Kristus. Kita tundukkan diri kita pada ego kita, pada hawa nafsu kita, pada kedagingan kita, pada manusia lama kita. Bahkan ujungnya kita juga tunduk kepada kuasa setan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita lihat hidup kita masing-masing. Siapa yang jadi raja dalam hidup saya? Kristus atau diri saya? Anak-anak muda kadang-kadang suka bilang begini ya, hidup gue ya, jangan atur-atur hidup saya. Itu anak muda sering berkata seperti itu. Tapi terkadang Tuhan itu mengatur hidup kita lewat orang tua kita, lewat para rohaniawan, lewat orang-orang yang lebih dewasa rohaninya daripada kita. Bahkan Tuhan itu mengatur hidup kita ini lewat masalah supaya kita tahu bahwa Kristus itu adalah raja atas hidup kita. Kita harus menundukkan diri kepada Kristus dan kehendaknya. Minggu lalu ada kasus viral yang unik ya saudara. Seorang pengusaha di Surabaya menyuruh seorang anak remaja meminta maaf kepada anaknya dengan cara menggonggong seperti anjing. Memang sebelumnya anaknya itu diejek ya karena kalah dalam pertandingan basket. Dia dibilang seperti pudel, anjing pudel, saudara tahu ya. Dia mengadu kepada ayahnya, seorang pengusaha hiburan malam. Ayahnya ini mendatangi teman anaknya di sekolahnya, ya. Dia bawa preman, ya. Dia ancam anak itu sambil marah-marah. Dia suruh si korban meminta maaf sambil menggonggong seperti anjing. Yang dia lupa, waktu dia bertindak seperti itu, ada orang yang memvideonya. Dari situ disebarlah video itu dan jadilah viral, saudara-saudara. Habis viral, namanya rusak karena netizen tidak bisa terima sikap seperti itu. Keluarganya mau damai loh, tapi netizen nggak mau damai. Ya, sekarang orang itu bisa ikut campur urusan orang lain lewat berita yang viral. Berita terakhir, hartanya mulai diutak-atik. Yang viral-viral itu kan biasanya jadi sasaran empuk ya. Sasaran empuk siapa? KPK, terus Dirjen Pajak ya. Ibu Sri Mulyani mah senang tuh kalau ada yang viral-viral, ditungguin sama dia. Bapak Ibu saudara-saudara, akhirnya si pengusaha ini ditangkap karena melakukan intimidasi terhadap siswa remaja itu. Rekeningnya diblokir karena dicurigai melakukan pencucian uang. Sekarang sudah pakai baju oranye. Ya, siapa yang jadi raja di dalam hidup si pengusaha ini? Kristus atau dirinya? Nah itu yang jadi raja, ego saya, ya, kesombongan saya. Saya punya uang, saya punya backing,
Saya punya kenalan polisi. Emang katanya ada kenalan polisi ini ya. Saya punya kenalan orang penting. Tapi zaman sekarang mau punya kenalan orang penting kayak kalau udah viral, gimana jadinya? Siapa yang mampu melawan masyarakat se-Indonesia Raya? Betul nggak saudara ya? Sambo aja juga nggak bisa lolos dari masyarakat, apalagi ini ya. Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang tidak menjadikan Kristus sebagai raja dalam hidupnya, dia bisa jatuh dalam sikap kesombongan dan pamer kekuasaan seperti yang dilakukan pengusaha tadi kepada anak remaja tadi. Kalau Kristus jadi raja dalam hidupnya, dia nggak akan menyombongkan diri, dia tidak akan melakukan intimidasi kepada orang lain, dia juga tidak akan cari uang dengan cara yang tidak halal. Orang percaya yang tidak menjadikan Kristus raja dalam hidupnya, akhirnya hidupnya gagal. Dia banyak menuai masalah dan penyesalan. Seperti kasus tadi kan saudara ya. Mau minta maaf juga percuma, akhirnya malah dibully sama orang banyak. Nama baiknya rusak, hartanya juga habis, keluarganya hancur belakangan, berantakan, masa depannya juga hilang. Itu yang terjadi kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai raja di dalam hidup kita. Namun mereka yang menjadikan Kristus sebagai raja dalam hidupnya, dirinya akan tumbuh menjadi orang yang tangguh dan berhati seperti Kristus. Rendah hati, sabar, dan seperti Kristus disukai Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan lupakan, Kristus itu bukan hanya raja di atas segala raja untuk dunia ini saja, tetapi Kristus itu juga adalah raja di atas segala raja dalam hidup kita. Tundukkanlah kehendak kita, keakuan kita, diri kita ini kepada Kristus dan kehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristus di atas raja segala raja artinya adalah kita mengakui dan mengikuti kebenaran yang jadi prinsip kerajaan Allah. Pilatus bertanya kepada Yesus, apa betul Yesus itu adalah orang Yahudi? Tapi Yesus menjawab, kerajaannya bukan berasal dari dunia ini. Lalu dari mana asalnya kerajaan Yesus Kristus itu? Di dalam pengajarannya, Yesus sering menyebut kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah asal dari kerajaan Yesus Kristus. Rakyat atau warga dari kerajaan Allah itu hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Sebab itu Yesus mengatakan kepada Pilatus, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Setiap orang yang berasal dari kerajaan Allah itu akan mendengarkan suara Yesus. Apa yang Yesus katakan adalah kebenaran dari Allah. Kebenaran dari Allah itu dituliskan oleh murid-murid Yesus dan kita bisa mengenal kebenaran itu lewat tulisan murid-murid Kristus yang tertuang dalam Alkitab. Jadi kalau kita menjadikan Yesus raja atas hidup kita dan bukan diri kita lagi yang jadi raja atas hidup kita ini, maka prinsip hidup kita, cara berpikir kita, cara hidup kita setiap hari itu harus disesuaikan dan mengikuti kebenaran yang ada di dalam Alkitab, saudara-saudara. Jangan cari kebenaran yang di luar Alkitab. Dunia ini penuh dengan berbagai informasi, ya. Kalau saudara baca medsos itu banyak, saudara. Berita informasi itu banyak, ada yang lewat WA, lewat TikTok. Ya, sekarang khotbah juga banyak lewat TikTok. Ada yang lewat YouTube, Instagram. Saudara akan ditawarkan berbagai macam prinsip hidup dan ajaran dari berbagai kepercayaan. Sebulan lagi medsos bakal rame dengan
ramalan tahun 2025. Berbagai suhu diwawancara untuk memberikan terawangannya tentang tahun 2025. Suhu-suhu yang terkenal ramalannya bakal viral. Dan ramalannya bakal jadi bahan pemikiran dan pertimbangan para pengusaha dan banyak orang di dalam menjalani usaha dan hidupnya di tahun 2025. Apakah ramalan mereka benar? Ada nggak orang Kristen yang baca ramalan para suku? Ada, saudara. Tergoda. Kalau baca Alkitab kan nggak ada ya. Tuhan menyebutkan tahun 2025 nanti akan terjadi begini. Nggak ada kan di Alkitab. Kita kadang tergoda. Nanti tahun 2025 ada apa ya? Belum kita lewati, kita mau tahu. Akhirnya kita baca ramalan itu. Kita pikirkan, lama-lama kita percayai. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara terkasih, orang yang percaya Tuhan Yesus itu tidak perlu cari kebenaran di luar Alkitab. Amin. Sekalipun seolah-olah ramalan para suhu itu jitu, bisa jadi itu hanya kebetulan. Yang jitunya kita ngikutin, ya. Lalu yang gak jitunya kita gak ngikutin. Kita kan tidak tahu berapa kali para peramal itu meleset ramalannya. Betul? Kita nggak tahu karena kita memang tidak mengikutinya. Carilah kebenaran dari firman Tuhan di dalam Alkitab. Baca Alkitab kita. Kebenaran firman Tuhan itu berisi prinsip-prinsip kerajaan Allah yang tidak pernah gagal menuntun saudara di dalam melewati berbagai macam musim kehidupan di tahun yang akan saudara lalui. Amin. Orang percaya yang menjadikan Kristus sebagai rajanya akan cari kebenaran di dalam Alkitab, bukan di luar firman Tuhan. Dia akan ikuti suara kebenaran dari firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu terbukti tidak pernah gagal di dalam menuntun setiap warga kerajaan Allah. Jadi begitu mulai rame dengan kabar ramalan-ramalan, ketika Bapak Ibu Saudara membaca medsos, lalui saja berita seperti itu, nggak usah dibaca, bacalah Alkitab kita. Minggu Kristus Raja mengingatkan kita bahwa Kristus adalah Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikanlah Kristus Raja di dalam kehidupan kita pribadi. Jadikan kebenaran Kristus itu sebagai pedoman di dalam hidup kita, yang menuntun kita di dalam berpikir, dalam mengambil keputusan, ataupun di dalam menjalani hidup hari lepas hari. Tuhan Kristus Sang Raja kiranya menolong dan memberkati kita. Amin.